Terima kasih Pak Kapus Penkum yang saya hormati, rekan-rekan media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehubungan dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik. Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan NAM dengan pihak Google telah disepakati bahwa produk dari Google yaitu Chrome OS dan Chrome Device Management atau CDM akan dibuat proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dalam mewujudkan kesepakatan antara NAM dengan pihak Google Indonesia, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2020, NAM mengundang jajarannya, diantaranya yaitu H selaku Dirjen PAUD Dikdasmen, T selaku Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek, JT dan FH selaku staf khusus menteri telah melakukan rapat tertutup, yaitu melalui via Zoom meeting, dan mewajibkan para peserta dalam menggunakan handset atau alat sejenisnya yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK, yaitu menggunakan Chromebook sebagaimana perintah dari NAM. Sedangkan saat itu pengadaan alat TIK ini belum dimulai. Untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, NAM selaku menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh menteri sebelumnya, yaitu ME, yang tidak merespon karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terluar tertinggal terdalam 3T. Atas perintah NAM dalam pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, SW selaku Direktur SD dan M selaku Direktur SMP membuat juknis, juklaf yang spesifikasinya sudah mengunci, yaitu Chrome OS. Selanjutnya tim teknis membuat kajian review
teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS. 6 pada bulan Februari 2021 telah menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS. Ketentuan yang dilanggar: 1. Peraturan Presiden nomor 123 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2021. Kedua, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ketiga, Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan TIK diperkirakan senilai kurang lebih 1.980 miliar yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP. Pasal yang disangkakan: tersangka 6 disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat JP Channel ya. Saya Kausaria Salman ya, senang sekali kembali hadir ya bersamai sobat JP Channel semuanya ya. Pada video ini ya kita akan jelaskan ya mengenai kasus yang menimpa seorang mantan Mendikbudristek ya di Kabinet Indonesia Maju ya periode 2019-2024 ya, yang bernama Nadiem Makarim. Ini kita juga sudah mendengar ya ditahan oleh Kejagung ya tanggal 4 September 2025 ya. Yang sebelumnya ya sudah ditahan ya mantan staf khusus Mendikbudristek ya. Kemudian juga sudah ditahan juga mantan konsultan Kemendikbudristek ya. Kemudian direktur ya sekolah dasar ya Kemendikbudristek 2020-2021, kemudian juga direktur sekolah menengah pertama Kemendikbudristek ya periode 2020-2021 ya. Kita akan sampaikan ya, kita akan beritakan ya informasi dari media Tempo ya, dari media Tempo ini tanggal 4 September 2025 ya. Kita kutip aja dua sumber ya, dua berita ya, tapi dari sumber yang sama yaitu Tempo ya. Ini
Ini pesan Nadiem Makarim ke keluarganya setelah ditahan Kejagung ya. Nadiem Makarim meminta keluarganya untuk menguatkan diri. Ya. Di Nadiem, pada jurnalis Nadiem yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Nanti bagaimana kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemdikbudristek ya, nanti ada ini berita di bawahnya ya. Jadi Kejaksaan Agung ya menyatakan telah menemukan bukti yang cukup ya. Jadi bukti yang cukup ya untuk menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka ya dalam kasus korupsi proyek yang bernilai ya. Ini terkait sama proyek digitalisasi pendidikan ya. Ini nilainya 9,3 triliun ya. Jadi setelah pemeriksaan ketiga ya, dua pemeriksaan sebelumnya sudah dilakukan. Ya, ketika dilakukan pemeriksaan yang ketiga ya, ini kemarin ya tanggal 4 September 2025, langsung setelah itu Nadiem ditetapkan sebagai tersangka ya. Setelah menjalani pemeriksaan ya sebagai saksi. Dan juga tadi dari video yang sudah kita tampilkan di awal ya, sobat GP Channel ya. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Nur Cahyo Jungkung Madio ini mengatakan bahwa Nadiem ini sudah membuat kesepakatan dengan pihak Google ya. Ini sudah ada unsur kolusinya ya, sudah membuat kesepakatan dengan pihak Google agar Chromebook dipilih sebagai pengadaan. Nah, ini sudah mulai ada gelagat di situ ya. Sudah mulai ada kesepakatan atau pemufakatan jahat ya. Kesepakatan dilakukan sebelum ada pengadaan kan gitu. Jadi ini kesepakatan padahal belum ada pengadaan ya, tetapi sudah dilakukan kesepakatan atau istilahnya pemufakatan jahat. Dan rentetan waktunya ya di sini Nadiem disebut melakukan pertemuan ya dengan pihak Google pada bulan Februari dan April. Jadi dua kali ini ya, dua kali pertemuan dengan pihak Google ya di bulan Februari 2020 dan April 2020. Sementara kajian awal soal pengadaan laptop yang mencantumkan produk Google tersebut terbit ya pada bulan April ya 2020. Ini kajian awalnya. Di kajian awalnya ini sudah mencantumkan produk Google tersebut ya. Ini sudah terbit ya kajiannya itu di bulan April 2020 ya. Jadi setelah melakukan pertemuan yang kedua ya dengan pihak Google. Yang 2 bulan setelahnya, jadi 2 bulan setelah bulan April, jadi bulan Juni ya, bulan Juni 2020. Setelahnya terbit ya. Setelahnya baru terbit kajian menyatakan bahwa Chromebook cocok ya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, ini mungkin kajiannya di bulan ini ya, di bulan April ini ya, di bulan April 2020. Jadi 2 bulan setelahnya ini baru terbit kajian menyatakan Chromebook cocok digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kajian itu yang kemudian membuat Kemdikbudristek memilih Chromebook ya sebagai perangkat dalam pengadaan TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selain itu ya, Kejagung juga menyatakan bahwa Nadiem sempat membuat rapat daring ya. Jadi ada rapat daring ya pada tanggal 6 Mei. Biar kita tahu ya sekuensialnya ya, urutan kejadiannya ya. Dan setelah ada kajian ya di bulan April ya, kajian awal ya di bulan April 2020, 1 bulan sesudahnya ya Nadiem ini melakukan rapat daring ya dengan di sini ya dengan pihak Chromebook ya, dengan pihak Google ya, dengan pihak Google. Pada rapat tersebut Nadiem memberikan arahan kepada 4 tersangka. Jadi ini 4 tersangka sebelumnya ya, ini yang termasuk di dalamnya adalah mantan staf khusus ya, kemudian juga mantan konsultan ya, konsultan Kemdikbudristek, kemudian juga direktur sekolah dasar dan juga ada direktur sekolah menengah pertama ya, untuk memberikan arahan untuk melaksanakan pengadaan Chromebook. Ya, sebelumnya
Kejagung juga sudah menetapkan 4 tersangka lain. Ini yang disebutkan ya, mantan staf khusus Nadiem, Juristan, mantan konsultan Kemendikbudristek ya Ibrahim Arif, ya Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek periode 2020-2021 ya Sriwayuningsih, dan Direktur Sekolah Menengah Pertama SMP Kemendikbudristek 2020-2021 itu Mulyasyah. Dan kalau kita lihat perjalanan karir dari seorang Nadiem Makarim ya, ini juga termasuk kita kenal ya, ini dikenal dengan pendiri Gojek ya dan startup Dedakon ya, dan juga pernah bekerja di sejumlah perusahaan. Ini kalau menurut berita yang dilansir Tempo ya, ini ya, ini di sini juga ditambahkan ya penjelasannya bahwa Nadiem disebut memberi arahan ya. Ini yang tadi ya di bulan Mei itu ya, di bulan Mei 2020 Nadiem memberikan arahan kepada Juristan, Ibrahim Arif, Sriwayuningsih, dan juga Mulyasyah ya. Arahan itu disampaikan, ini meneruskan dari berita yang sebelumnya. Arahan itu disampaikan lewat aplikasi Zoom ya, rapat daring ini tanggal 6 Mei 2020 ya, sama ya, 6 Mei 2020 mereka diminta melakukan pengadaan laptop berbasis Chrome OS ya dari Google. Padahal kajian yang menyebutkan Chromebook lebih unggul dibandingkan dengan Windows itu baru terbit Juni ya, baru terbit Juni 2020 kajiannya ya. Tetapi sudah melakukan ini ya, sudah melakukan rapat ya untuk pengadaan laptop ya berbasis Chrome OS ya dari Google. Padahal kajiannya baru rampung ya, baru terbit Juni 2020 ya. Dan sebelumnya sebelum atau 3 bulan sebelum dilantik ya menjadi Menteri ya Pendidikan dan Kebudayaan, karena awalnya ya di tahun 2019 itu nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, sebelum tahun 2021 itu digabung ya menjadi Kemendikbudristek. Itu awalnya ini Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini 3 bulan sebelum dilantik Oktober 2019 ya, khususnya di bulan Agustus ya 2019 ya, itu sudah membuat atau membentuk grup WhatsApp ya bernama Mas Menteri Core Team. Jadi memang ini rencananya sudah diawali dengan ini untuk membahas rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan ya di Kemendikbudristek. Ya, jadi dari Agustus ya, jadi hampir setahun ya kita melakukan perencanaan. Jadi kalau kita lihat riwayat pendidikannya ya, S1-nya itu dari Hubungan Internasional Brown University di Inggris ya, lulus tahun 2006 ya, kemudian juga melanjutkan studi ya tahun 2009 ya di Harvard Business School Boston, Massachusetts ya, Amerika Serikat tahun 2009. Dia lulus pada tahun 2011 ya dengan gelar MBA ya, Master of Business Administration, dan di tahun yang sama ia merintis Gojek ya 2011 ya. Kemudian sebelum sepenuhnya fokus pada Gojek ya, pada November 2011 Nadiem juga pernah bekerja untuk Zalora Indonesia sebagai Managing Director ya, selama 10 bulan. Dan 8 bulan lepas dari Zalora Indonesia, Nadiem Makarim bergabung sebagai Chief Innovation Officer di startup ya, perusahaan rintisan Kartuku, yaitu penyedia layanan pembayaran non tunai. Ya, Nadiem Makarim memilih mundur dari Kartuku ya pada Maret 2014. Dia pun fokus mengembangkan Gojek hingga akhirnya startup pemesanan Gojek online tersebut, yaitu Gojek itu resmi meluncur ya pada Januari 2015. Tuh kemudian
kalau kita juga lihat ya, pada 21 Oktober 2019 ia menyatakan mundur dari Gojek. Ini lantaran Nadiem Makarim menerima tawaran yang bergabung ke kabinet Presiden Joko Widodo. 2 hari kemudian ia diumumkan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan tahun 2021 nomenklaturnya diubah menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi sobat JP semuanya, kalau kita lihat ya apa yang terjadi saat ini ya di eranya Nadiem Makarim ya, maka ya kita akan tunggu aja ya, kita akan tunggu bagaimana proses selanjutnya dan apakah ini juga akan berkembang ya dengan tersangka yang lain ya. Tentu masih nanti Nadiem Makarim juga akan dilakukan penyidikan ya, karena akan ditahan ya di rutan Kejagung itu ya 20 hari ya, 20 hari, dan akan dilakukan penyidikan ya untuk ya menggali lebih dalam lagi mungkin kalau ada keterlibatan ya dari tersangka yang lain. Dan kita akan lihat nanti bagaimana proses ya penyidikan yang akan dilakukan oleh Kejagung ya. Kita sebagai insan akademik ya melihat apa yang terjadi saat ini ya, itu ya juga menjadi ibroh ya untuk kita semuanya. Agar kita di lingkungan kampus ya, mari kita semuanya mengemban amanah dengan sebaik-baiknya ya. Baik itu kita menjadi pimpinan ya, memimpin perguruan tinggi atau apapun ya, apapun jabatan kita, maka tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya ya. Karena kita sebagai dosen, kita sebagai akademisi ya wajib untuk menjaga nilai-nilai integritas akademik ya. Ya, termasuk juga kita dalam kaitannya dengan pendidikan, kaitannya dengan penelitian ya, kita hindari semua bentuk pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan integritas akademik ya. Ya, demikian sobat JP Channel ya, pembahasan ringkas ya, atau mungkin berita yang ringkas yang perlu untuk diketahui ya oleh sobat JP Channel semuanya ya, bagaimana proses pengadaan laptop Chromebook ini ya menjadi proyek yang di sini bahkan kalau dikalkulasi kerugian negara bisa hampir 2 triliun ya. Jadi kalau Kejagung itu masih menghitung ya dari BPKP ya, masih menunggu perhitungan dari BPKP untuk saat ini sampai dengan 1,9 triliun ya, jadi hampir 2 triliun, dan mungkin bisa bertambah itu dengan pendalaman lagi dan juga menunggu perhitungan ya dari BPKP. Demikian sobat JP Channel ya, semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan seluruh urusannya ya. Insya Allah kita lanjutkan pada video selanjutnya di channel JP Jejak Profesor ya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.